Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah di pagi yang cerah ini semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan iman, istiqomah dan keberkahan hari. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam majelis ilmu yang semoga ini adalah tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, solehah, dan insya Allah akan menjadi para penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada dia, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Ya, jadi kalau kita senang dengan majelis ilmu, senang menuntut ilmu, senang dengan ilmu dan para ulama, insya Allah itu adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita semuanya. Dan hadirnya kita di majelis ilmu ini semoga juga akan memudahkan dan akan melancarkan jalan kita ke dalam surganya Allah sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya untuk sampai kepada surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari Kamis ini seharusnya yang mengisi bukan saya, tapi karena Ustadz yang bersangkutan yang harusnya mengisi berhalangan, maka untuk sementara untuk pertemuan pertama ini kita diisi oleh saya sendiri. Insya Allah berikutnya akan diisi oleh Ustadz yang bersangkutan. Ya, Ustadz Rifai insya Allah namanya ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah mata kuliah kita pada hari Kamis ini adalah fikih keluarga. Nah, ini fikih keluarga sangat penting sekali. Jangan sampai kita buta dengan fikih keluarga, ya, karena berkaitan dengan hukum-hukum Islam, ya, berkaitan dengan hukum-hukum yang akan kita nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kewajiban-kewajiban yang belum kita tunaikan. Jangan sampai ada larangan-larangan yang kita kerjakan di dalam kita berkeluarga. Ya, dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya saya yakin sudah berkeluarga, mungkin sudah ada yang punya cucu ya. Sudah pada menikah anak-anaknya. Nah, maka insya Allah tidak terlambat untuk belajar tentang fikih keluarga. Insya Allah 12 pertemuan kita akan menyelesaikan tentang fikih keluarga secara lengkap insya Allah. Nanti insya Allah akan dilengkapi oleh pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah tema kita pada hari ini adalah tentang khitbah ya, atau pinangan, atau meminang ya, atau melamar. Ya, kebetulan ini PPT yang digunakan pertemuan yang dulu. Nah, apa itu khitbah? Di dalam bahasa Arab ada istilahnya khitbah, ya, beda dengan khutbah. Memang hurufnya sama tapi beda harokat. Kalau khutbah itu kan ceramah. Tetapi kalau khitbah artinya adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan. Ya, mengungkapkan keinginan
untuk menikah dengan seorang perempuan dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Ya, jadi inti dari khitbah itu adalah pemberitahuan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau keluarganya. Mohon maaf, mungkin audio dimatikan dulu semuanya Bapak Ibu. Nanti kalau sesi pertanyaan boleh dinyalakan lagi. Ya, jadi inti dari khitbah itu adalah mengungkapkan keinginan, ya, menampakkan isi hati seorang laki-laki kepada perempuan, tentu diungkapkan kepada keluarganya juga atau kepada walinya, karena yang berhak terhadap anak perempuan itu adalah bapaknya, gitu ya. Karena seorang perempuan tidak bisa menikahkan diri sendirinya, tapi yang menikahkan adalah walinya, ya, baik bapaknya atau pamannya atau kakaknya, gitu. Nah, inti khitbah di situ. Jadi adapun mungkin ada acara-acaranya, mungkin ada ada ceramahnya atau ada marawisnya atau ada membawa hadiahnya dan lain sebagainya, itu sebenarnya hanya adat saja. Ya, itu hanya pelengkap saja. Adapun inti dari khitbah adalah mengungkapkan keinginan. Ya, seumpama kita cuma sendirian saja, seorang laki-laki datang kepada seorang bapak yang memiliki putri yang kita ingin menikah dengannya, itu pun sudah bisa dikatakan khitbah gitu. Tanpa kita membawa orang tua kita, tanpa membawa keluarga kita, tanpa ada acara apa-apa, ya, semua kita hanya bertamu kemudian bilang, "Bapak, nama saya Fulan bin Fulan, saya dari daerah ini. Saya sekolah atau lulusan dari ini, saya pekerjaannya ini. Saya berminat untuk menikah dengan putri Bapak." Nah, itu juga sudah bisa dikatakan khitbah gitu ya. Nah, apa hukumnya khitbah? Khitbah ini adalah hukumnya boleh, ya. Diperbolehkan di dalam Islam. Ya, tidak wajib. Kalau seumpama kita baru ngomong langsung mau menikahi juga boleh, silakan tanpa harus ada khitbah. Tetapi lebih utamanya adalah ada muqaddimahnya dulu sebelum kita menikah agar tidak kaget, ya, baik keluarga ataupun tetangga gitu. Maka kita disyariatkan di dalam Islam untuk melakukan khitbah atau lamaran atau pinangan. Nah, apa hikmahnya? Tentu ketika Islam menganjurkan sesuatu atau bahkan memerintahkan sesuatu, pasti ada hikmah-hikmahnya. Ada manfaatnya. Di antaranya adalah ini sebagai salah satu cara, ya, sebagai cara untuk saling mengenal antara kedua belah pihak, ya, antara pengantin laki-laki dan perempuan, ya, biar tahu luar dalamnya seperti apa, bisa mengenal antar keluarga, keluarga laki-laki dan perempuan gitu. Nah, inilah pentingnya khitbah, ya, agar kita tidak membeli kucing di dalam karung. Jadi kita membeli sesuatu yang sudah jelas, ya, ini laki-lakinya ini seperti apa sifatnya, rumahnya di mana, ya, kemudian dia sekolahnya di mana, bekerjanya di mana, sehingga apa? Akan cenderung lebih bisa terbuka dan bisa diterima seperti itu. Bisa mengenal akhlaknya, mengenal tabiatnya, bahkan mengenal visi misinya. Karena sebuah pernikahan itu harus ada misi yang mulia, yaitu apa? Untuk bisa di surga bersama-sama, untuk bisa menjalankan syariat Islam, ya, untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini seorang muslim dan muslimah yang baik adalah ketika menikah tidak hanya sekedar menikah saja. Gara-gara temannya menikah kemudian dia menikah. Gara-gara keinginan, mohon maaf, mungkin keinginan syahwat kemudian menikah. Tidak, menikah itu ibadah, dan ibadah yang mulia, dan ibadah yang paling lama yang kita kerjakan, ya, bertahun-tahun kita menikah. Sehingga sebisa mungkin ibadah yang akan kita lakukan ini benar-benar menjadi ibadah dan bisa benar-benar membawa kita ke dalam surganya Allah gitu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khitbah ini juga selain sebagai pengungkapan keinginan, khitbah juga sebagai janji, ya, janji seorang seorang laki-laki kepada perempuan atau kepada walinya, janji untuk menikahi wanita tersebut, begitu. Sehingga ketika dia tiba-tiba membatalkan khitbahnya tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka dia telah berdosa, gitu. Ya, maka seorang laki-laki yang sejati, seorang laki-laki yang bertanggung jawab, ya, dia ketika mau mengkhitbah wanita itu harus lihat-lihat dulu apakah dia sudah matang, sudah mantap atau belum. Kalau sudah matang, mantap, silakan khitbah. Ya. Namun ketika seumpama di tengah perjalanan, ya, dia menemukan hal-hal yang mungkin tidak bisa dilanjutkan lagi untuk menikah dengan wanita tersebut, maka dia bisa membatalkan tetapi dengan mengungkapkan alasan yang bisa dibenarkan, gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita ingin menkhitbah seorang perempuan, maka ada petunjuk-petunjuk di dalam agama kita. Ya, seorang perempuan yang bagaimanakah yang layak untuk dijadikan istri kita sebagai pendamping hidup kita? Begitu. Apakah yang kaya, apakah yang cantik, apakah yang berpendidikan, apakah yang hafal Al-Qur'an, apakah yang seperti apa? Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah memberikan tuntunannya kepada kita semuanya, ya, agar kita ikuti. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah, beliau bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in, ya, bahwa wanita umumnya itu dinikahi karena 4 perkara. Ya, kebiasaan orang biasanya menikahi perempuan itu karena 4 perkara. 5 liha, yang pertama karena hartanya. Karena dia kaya, bapaknya itu kaya, keluarganya kaya, akhirnya dia nikahi. Dia berpikiran mungkin kalau menikah dengannya nanti dia juga bisa menjadi kaya. Wali hasabiha, yang kedua karena nasabnya. Karena bapaknya ini adalah orang terhormat, karena bapaknya ini adalah kiai, bapaknya ini adalah ustadz, bapaknya ini orang terpandang, sehingga dia menikahi wanita tersebut, gitu. Wali jamaliha, dan yang ketiga karena kecantikannya. Wah, karena wanita itu mukanya putih, cantik, hidungnya mancung, ya, tinggi, ya, dan lain sebagainya. Karena kecantikannya itu. Kemudian yang terakhir walidiniha. Wah, ada orang yang menikah karena agamanya. Karena wanita ini menutup auratnya, karena wanita ini berpendidikan beragama yang baik, akhlaknya juga berakhlakul karimah, ya, sopan santunnya luar biasa. Nah, ini ada 4 kriteria, ya, di mana orang-orang itu biasanya menikah karena alasan-alasan tersebut. Namun yang paling baik itu yang mana? Kata Rasulullah, fatfar bidzatiddin taribat yadak, ya. Fatfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang memiliki agama, ya. Menikahlah karena agamanya. Karena wanita itu adalah wanita yang agamanya baik, agamanya kuat, gitu. Maka nikahilah wanita tersebut taribat yadak, pasti kamu akan beruntung, gitu. Artinya apa? Silakan kita menikah karena kecantikan wanitanya, karena hartanya, karena apa? Tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah karena agamanya. Jangan sampai dia memang cantik, dia memang kaya, dia memang nasabnya baik, tetapi agamanya nol, na'udzubillah. Maka lebih baik jangan menikah dengan yang seperti itu. Tetapi kalau semua ada wanita, mungkin dia tidak kaya, ya, mungkin dia tidak cantik, mungkin dia nasabnya mungkin tidak baik, orang hanya mungkin anak orang biasa saja, tetapi agamanya kuat, ya, agamanya mantap, maka pilihlah wanita tersebut, gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, diriwayatkan juga dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah ditanya, ayun nisa'i khairun, ya, siapakah wanita yang terbaik wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang pantas cocok untuk menjadi
ibu dari anak-anakku nanti, ya. Qal allati tasurruhu idza nadhar, ya, yaitu wanita yang menjadikan kamu senang, menyenangkan hatimu, menenteramkan hatimu ketika kamu melihatnya. Ya, ketika kita melihat, wah, tenang hati hati kita, adem. Ya, mungkin karena cantik, karena akhlaknya baik begitu. Karena mungkin ada kita lihat pertama wanita cantik sekali, sempurna, mungkin tidak ada kurangnya. Tapi ketika berbicara, wah, ternyata berbicaranya kasar, berbicaranya tidak sopan. Nah, sehingga kecantikannya itu luntur. Nah, maka Rasulullah menganjurkan yaitu apa? Wanita yang ketika kamu melihatnya, kamu menjadi senang, ya. Senang tidak hanya karena cantiknya, tetapi juga karena akhlaknya yang baik, ya, sopan santunnya itu. Wa tuti'uhu idza amar, dan wanita yang ketika kamu perintahkan dia menaati, ya, tidak banyak beralasan, tidak banyak menyangkal, tidak banyak berkhilah dan lain sebagainya. Wala tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha, gitu. Kemudian dia tidak menyisihi pada sesuatu yang ia benci terjadi pada dirinya dari istrinya dan pada harta suaminya. Nah, jadi kita tidak tidak suka menyisihi kita lah. Jadi kalau bisa itu menikah dengan wanita yang satu tabiat dengan kita, gitu. Kita atau yang punya hobi yang sama dengan kita. Sumama wanita ini sumama sama-sama punya hobi dengan kita, hadir di majelis ilmu. Nah, itu sangat cocok kita nikahi. Wanita ini semua punya hobi apa namanya? Hobi jalan-jalan. Nah, sedangkan kita suka juga. Nah, itu cocok. Jangan sampai kemudian kita punya hobi sesuatu, istri kita nggak suka dengan hobi tersebut. Sehingga apa? Nanti sering terjadi cekcok. Sering terjadi apa? Crash antara kita dengan pasangan kita. Nah, kalau kita belum menikah, sebisa mungkin pilihlah wanita yang banyak kecocokannya dengan kita, sehingga nanti ketika menjalani, ya, kehidupan itu bisa dijalani dengan lancar dan dengan mulus. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita melihat di sini juga ada beberapa kriteria-kriteria agama, ya, di mana agama menganjurkan untuk menikahi wanita-wanita tersebut. Yang pertama adalah, yang paling utama adalah yang memiliki agama yang baik, ya. Kalau bisa dia bisa mengaji sehingga dia bisa mengajari anak-anak kita. Dia juga sholat 5 waktu, bisa mencontohkan kepada anak-anak kita. Dia juga berakhlak yang baik, ya, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh soleha, ya. Kemudian kalau bisa yang subur, ya. Tazawwaju al-walud al-wadud, kata Rasulullah. Nikahilah wanita yang al-walud, yang subur, al-wadud, yang penyayang, ya. Kalau bisa cari wanita yang dia itu lemah lembut, tidak kasar, tidak marah-marah, tidak temperamental dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kalau bisa yang perawan, ya, yang belum pernah menikah. Walaupun tidak apa-apa kita menikah dengan janda, tidak apa namanya, itu juga tidak larangan. Tetapi kalau memang ada yang perawan, maka pilihlah yang perawan. Kemudian yang keempat, dari keluarga yang baik, ya, dari keluarga yang memang terdidik, keluarga yang agamanya bagus. Nah, karena otomatis kalau seorang wanita hidup di lingkungan yang agamis, hidup di lingkungan yang baik, ya, orang tuanya mungkin sumama kiai atau ustadz, ibunya juga nyai, ustazah, ya, keluarga-keluarganya adalah keluarga yang berpendidikan. Nah, insya Allah anak ini juga anak yang baik begitu. Sebaliknya kalau ternyata keluarganya adalah bapaknya sumpama, ya, tidak sholat, ibunya juga tidak sholat, ya, tidak bisa mengaji dan lain sebagainya, ya, anaknya juga ya jarang sekali yang bisa sholat juga, ya. Maka pilihlah kalau bisa dari keluarga yang baik, keluarga yang agamis, keluarga yang harmonis gitu. Kemudian yang kelima, yang berparas cantik kalau bisa, ya. Kenapa? Karena cenderung fitrah manusia itu lebih senang dengan yang sempurna, dengan yang cantik, dengan yang pintar, ya, dengan yang
bersopan santun dan lain sebagainya. Orang semakin sempurna semakin dicintai gitu, disukai. Itu maka untuk menjaga ya kelanggengan keluarga maka carilah yang berparas cantik gitu. Kemudian yang keenam bukan dari kerabat dekat. Usahakan jangan dari kerabat dekat. Sumpama menikah dengan sepupu ya, walaupun diperbolehkan, tetapi kalau bisa jangan. Ya, kenapa? Karena nasabnya itu darah nasabnya sangat dekat ya, sehingga menurut di dalam Islam itu kurang baik gitu. Maka kalau bisa menikahlah dengan orang yang jauh kalau bisa, yang memang tidak ada hubungan kerabat ya sedikit pun dengan kita, sama sekali asing dari kita, karena itu akan lebih kuat ya antara keduanya dan akan lebih menjalin silaturahmi yang lebih luas lagi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kriteria wanita yang utama, yang baik untuk dinikahi. Kalau memang kita bisa mengumpulkan kriteria-kriteria ini, maka ya lebih baik. Kemudian selanjutnya, perempuan yang boleh dikhitbah ya, karena tidak semua wanita boleh dikhitbah. Ada beberapa wanita yang tidak boleh dikhitbah. Siapa sih yang boleh kita khitbah? Ya, boleh kita lamar, boleh kita pinang. Yang pertama adalah perempuan yang tidak diharamkan syariat untuk dinikahi. Ya, karena ada wanita-wanita yang tidak boleh tidak boleh dinikahi, tidak boleh dikhitbah. Seperti yang non muslim ya, seumpama dia beragama Hindu atau Buddha dan lain sebagainya. Maka di dalam Islam kita dilarang untuk menikah dengan yang berbeda agama gitu. Walaupun sebagian mazhab membolehkan kita menikah dengan Yahudi atau Nasrani, yaitu ahli kitab. Tetapi ya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita malah terbawa ke agama sana gitu. Ya. Kemudian tidak boleh menikah dengan wanita yang diharamkan selamanya karena hubungan nasab. Seperti apa? Seperti ibu sendiri dinikahi. Ya, sumpama ayah kita meninggal, kemudian kita nikahi ibu kita. Lah ini haram hukumnya. Ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum dan seterusnya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan. Nah, kemudian juga kepada saudari, kakak atau adik kita. Tidak boleh kita menikahi kakak atau adik kita. Ini karena memang di dalam Islam ya wanita saudara kita dan ya ini sangat dekat sekali hubungannya sehingga di dalam Islam mengharamkan pernikahan yang seperti itu. Kecuali ketika di syariatnya Nabi Adam maka diperbolehkan karena ketika itu manusia masih sedikit. Kemudian yang diharamkan secara temporal, ada yang diharamkan secara selama-lamanya seperti ibu dan saudari ya atau kakak atau adik kita. Ada yang diharamkan seperti yang secara temporal, sementara saja. Yaitu seperti saudara perempuan istri. Ya, seumpama kita menikah dengan seorang wanita. Ternyata istri kita ini, wanita ini punya adik perempuan juga. Boleh nggak kita menikahi dua-duanya? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini termasuk larangan di dalam Al-Qur'an wa antajma'u bainal ukhtain dan tidak boleh mengumpulkan dua saudari ya antara kakak dan adiknya kita nikahi dua-duanya nggak boleh. Kecuali kalau kita bercerai dengan ya kakaknya ini. Kita cerai dengan kakaknya ini kemudian kita nikahi adiknya atau kita nikahi adiknya kemudian setelah itu cerai dan kita nikahi kakaknya itu boleh silahkan. Ya, tapi kalau dalam satu waktu kita menikahi keduanya, kita beristri dengan keduanya, itu tidak diperbolehkan gitu. Dan juga istri lain, istri orang lain, istri tetangga, dia masih bersuami dengan orang lain, maka sebelum diceraikan oleh suaminya, kita tidak boleh meminang wanita tersebut. Kecuali kalau sudah cerai, sudah talak 3 dan sudah habis masa iddahnya, maka silakan boleh kita meminang wanita tersebut karena sudah tidak ada hubungan pernikahan lagi. Kemudian khidbah perempuan di masa iddah. Boleh nggak kita meminang wanita yang
dia itu masih di masa iddah. Sudah dicerai tetapi belum selesai iddahnya. Ya, karena ketika wanita dicerai itu kan ada masa iddahnya ya. Ada yang 3 kali sucian, ada yang 4 bulan 10 hari, ada yang sampai melahirkan, tergantung kondisi wanita itu. Nah, kalau meminang wanita yang masih di iddah, masa iddah, maka hukumnya di sini berbeda-beda. Yang pertama, kalau meminangnya dengan bahasa yang sharih, dengan bahasa yang jelas, yang tidak mengandung makna lain selain meminang, selain khitbah, maka hukumnya haram. Ya, wanita baru dicerai sama suaminya, mungkin baru cerai pertama, talak pertama, talak 1. Kemudian kita bilang, saya mau menikahi kamu. Nah itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya, tidak karena apa? Akan menjadikan permusuhan ya, bisa menjadikan permusuhan antara kita dengan suami dia gitu. Nah ini. Kalau ternyata bahasanya secara ta'rid ya, bahasanya secara sindiran, makna umum ya, dengan memberi hadiah atau dengan memuji ya, atau dengan apa? Dengan bahasa-bahasa yang tidak pasti ya, maka diperbolehkan kalau hanya secara ta'rid. Atau ada 2. Kalau ternyata tolaknya adalah tolak roj'i dan bain sughra. Tolak roj'i ini talak yang masih bisa ditarik lagi ya, atau bain sughra yang talaknya belum talak 3, maka hukumnya haram karena dia masih ada kesempatan untuk ditarik atau dirujuk oleh suaminya lagi. Nah, kita bilang, kamu cantik banget, kamu wanita seperti kamu itu kayaknya banyak yang mau nikah dengan kamu. Nah, ini kan ada sindiran-sindiran untuk menikahi wanita tersebut. Nah, ini juga tidak boleh kalau kondisi wanitanya itu adalah masih dalam tolak roj'i. Ya, talak roj'i itu talak yang wanita itu masih bisa dirujuk oleh suaminya, atau bain sughra ya, talak yang masih bisa dirujuk ya, dan belum talak 3 ya, masih bisa ditarik lagi wanita tersebut oleh suaminya. Namun kalau ternyata wanita itu sudah talak bain kubro, artinya talak 3, artinya tinggal nunggu saja, setelah itu sudah putus hubungan pernikahan dengan suaminya ya, atau dalam iddah wafat, suaminya sudah meninggal ya. Kalau wanita ditinggal mati oleh suaminya itu kan iddahnya apa? 4 bulan 10 hari. Nah, kalau begitu kan berarti kan tidak ada kesempatan untuk rujuk lagi karena suaminya sudah meninggal. Maka dalam kondisi seperti itu, sindiran untuk menikah ya, meminang dalam bahasa sindiran atau bahasa ta'rid itu diperbolehkan. Karena apa? Karena sudah tidak ada kesempatan bagi suaminya untuk merujuk istrinya itu ya, atau karena memang suaminya sudah meninggal. Itu. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 235. Surah Al-Baqarah 235. Bentar, bunyinya 235. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Dan tidaklah berdosa atas kalian jika kalian menyindir kepada wanita dalam hal meminang ya, atau kalian menggunakan bahasa kinayah. Bahasa kinayah itu bahasa yang masih bercabang maknanya. Ya, seumpama kita bilang kepada seorang wanita yang kita ingin menikah dengan dia, kita bilang, wah, kamu wanita cantik sekali dan tidak ada laki-laki yang tidak mau menikahi kamu. Itu kan bahasa sindiran ya. Sebenarnya dia pengen bilang saya mau menikah dengan kamu gitu. Nah, tapi dia tidak langsung mengatakan bahasa itu namanya bahasa kinayah. Nah, boleh kita meminang dengan bahasa kinayah seperti itu, tidak langsung mengucapkannya ya, tetapi disyaratkan wanitanya ini adalah
berada pada talak bain kubro atau iddahnya iddah wafat, ya gitu. Jika tetap dinikahi dalam masa iddah, maka pernikahan tersebut batal, ya. Kalau ternyata dia ngotot, ya, suami laki-laki ini ngotot pengen menikahi wanita tersebut masih dalam masa iddah dinikahi, maka iddah nikahnya itu batal, tidak sah. Kalau dia tidak tahu, maka harus segera dibatalkan pernikahan tersebut, gitu. Kalau dia tahu, ya tetap harus dibatalkan dan dia berdosa karena dia sudah tahu itu tidak boleh, tetap dilanggar. Berikutnya, perempuan yang boleh dikhitbah. Perempuan yang belum dikhitbah orang lain. Yang pertama tadi kan wanita yang sedang dalam masa iddah. Nah, wanita yang tidak boleh dikhitbah juga adalah wanita yang sudah dikhitbah oleh orang lain, ya. Sudah dilamar oleh orang lain, kita malah datang melamar dia. Nah, ini juga tidak boleh, ya. Ijma ulama haramnya khitbah ke orang kedua setelah terjadi khitbah orang yang pertama. Jika khitbah pertama ini telah jelas diterima dan laki-laki pertama tidak memberi izin membatalkannya. Ini kan akan menimbulkan permusuhan antara laki-laki yang pertama dan yang kedua. Ya, ini ngapain wong sudah saya lamar, ngapain kamu datang? Nah, ini kan menimbulkan permusuhan dan di dalam Islam itu selalu mencegah sesuatu yang akan mengantarkan kepada permusuhan. Ya. Jika laki-laki kedua tetap memaksa menghibah dan menikahi perempuan tersebut, maka sungguh telah bermaksiat dan berdosa. Sebagaimana di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, la yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhi, ya. Janganlah seorang laki-laki meminang atau melamar seorang wanita yang telah dipinang oleh orang lain, oleh saudaranya, ya. Maksudnya oleh orang lain, hatta yatrukal khatib qablahu au ya'dzana lahul khatib, kecuali kalau memang diizinkan, ya. Kalau orang yang pertama meminang tadi, ya sudah silakan kalau kamu mau melamar wanita tersebut, kita bersaing secara sehat, ya silakan boleh. Tetapi kalau penglamar pertama tidak mengizinkan, maka dia tidak boleh melamar. Atau laki-laki tersebut yang pertama melamar ini sudah ditolak oleh wanitanya. Wanitanya sudah bilang mohon maaf, atau keluarganya ya bilang mohon maaf, ya kami tidak bisa menerima lamaran dari bapak sekalian, ya dengan alasan ini. Sudah ditolak tuh, sudah jelas gitu ya. Datanglah pelamar yang kedua. Nah, silakan pelamar kedua datang. Kenapa? Karena pelamar yang pertama sudah tidak ada harapan lagi. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya, kenapa kok ada larangan untuk melamar wanita yang sudah dilamar, ya? Di antaranya dapat menyakiti orang yang mengkhitbah yang pertama. Orang yang pertama kan tersakiti. Ini ngapain saya mau nikahin dia kok malah dia datang cari perkara aja ini. Sehingga akan menimbulkan permusuhan, menimbulkan dendam, ya. Kemudian diperbolehkan jika orang yang kedua tidak mengetahui bahwa sang wanita ini sudah dikhitbah. Dia nggak tahu, ini pelamar yang kedua nggak tahu bahwa dia itu sudah dilamar. Maka ini diperbolehkan seperti yang terjadi pada Fatimah binti Qais. Ya, Fatimah binti Qais, seorang sahabat wanita, dilamar sama 3 orang sahabat, Abu Jaham, kemudian Muawiyah dan Usama bin Zaid. Ya, karena ketiganya nggak tahu ternyata ya sudah ada yang menamar dahulu. Nah, kalau kasusnya seperti itu maka diperbolehkan karena tidak tahu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya, ketika kita melamar seorang wanita, maka diperbolehkan kita melihat wanita tersebut, ya, agar apa? Agar kita tidak membeli kucing dalam karung. Nah, maka boleh melihat wanita tersebut. Tetapi yang boleh dilihat tidak seluruh tubuhnya, mohon maaf ya. Tetapi apa? Yang hanya boleh dilihat adalah mukanya saja dan telapak tangannya saja gitu. Tidak boleh kemudian melihat rambutnya, melihat telinganya, ya, melihat lehernya, tidak boleh. Ya, jadi wanitanya harus berpakaian yang syar'i, tertutup, ya. Yang boleh terlihat adalah muka dan telapak tangannya saja. Dan ini dianjurkan, ya. Kata Rasulullah, "Ungzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma."
lihatlah kepada calon istrimu itu. Kenapa? Karena akan lebih bisa membuat kalian saling mencintai, ya, akan menjadikan kalian langgeng gitu, agar kita tidak menyesal, ya. Kan kalau orang menikah, dia tahu wanita yang mau dinikah, lihat dari fotonya atau melihat langsung ketika datang ke rumahnya. Oh, seperti ini gitu ya. Sehingga dia yakin, istikharah yakin, oh seperti ini saya cocok lah, bisa lah saya menikah, saya hidup dengan wanita yang berparas seperti ini. Maka ini kata Rasulullah akan lebih membuat langgengnya pernikahan. Berbeda kalau kita menikah dengan seorang wanita, kita belum tahu wajahnya seperti apa, belum tahu sosoknya seperti apa. Bahkan mungkin belum apalagi mengetahui sifatnya, lebih-lebih ya, sosoknya aja belum tahu. Nah, maka cenderung akan terjadi perceraian nanti di tengah perjalanan gitu. Kemudian larangan selama masa khidbah. Ketika kita mengkhidbah wanita itu berbeda ketika kita menikahinya. Hukumnya berbeda. Kalau mengkhidbah itu baru berjanji saja, ya belum akad. Sehingga kita dilarang untuk berkholwat dengan wanita tersebut. Berkholwat itu apa? Berdua-duaan dengan wanita tersebut. Ya, di satu ruangan kita berduaan saja. Ya, tidak ada orang lain, sehingga ada orang yang ketiga yaitu setan. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adzi mahramin. Janganlah seorang laki-laki itu berkholwat menyendiri dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, kecuali kalau ada orang ketiga yang mahramnya, ya, kecuali ada orang yang ketiga yang menemaninya. Jadi tidak berdua-duaan, tapi bertiga atau berempat gitu. Ketika di ruangan yang tertutup gitu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian yang kedua, tidak boleh juga menyentuhnya, bersentuhan, ya, bersentuhan, salaman, ya, atau naudzubillah berpelukan lebih-lebih gitu ya. Karena apa? Karena belum mahramnya, maka jangan bersentuhan terlebih dahulu. Kemudian perempuan melamar laki-laki boleh tidak? Ya, biasanya kan laki-laki yang melamar perempuan. Boleh. Kalau ternyata wanitanya ini mungkin melihat laki-lakinya, Masya Allah, ini laki-laki luar biasa, sudah ganteng, ya, kaya, beragama, ya, orangnya baik, bijaksana. Nah, sehingga wanita tersebut mungkin tertarik, ya. Jangan sampai ini laki-laki ini jatuh kepada wanita lain. Nah, sehingga dia bilang kepada bapaknya, kepada keluarganya, tolong lamarin saya buat si emas ini gitu ya. Nah, itu boleh nggak? Boleh, hukumnya boleh. Dari Sabit bahwa Anas bin Malik pernah bercerita, Ja'at imro'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'ridu alaihi nafsaha. Qalat alaka bihaja, ya. Seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kan Rasulullah luar biasa ya. Orang yang menikah dengan Rasulullah ya ini Masya Allah nanti bisa berkhidmat dengan Rasulullah, kemudian bisa bersama Rasulullah di surga. Nah ini. Nah, datanglah wanita kepada Rasulullah menawarkan dirinya, ya, menawarkan dirinya. Kemudian wanita itu mengatakan, apakah Anda punya keinginan untuk menikah denganku? Ya, Rasulullah, mau enggak engkau menikah denganku? Alakabi haja gitu. Anas menjawabnya, ya. Mendengar ini putri Anas bin Malik langsung berkomentar, betapa dia tidak tahu malu, sungguh ini malukan. Ya, artinya apa? Ini wanita apa-apaan ini? Yang melamar harusnya kan laki-laki. Kenapa malah ini wanita yang datang yang minta untuk dinikah? Ini nggak tahu malu ini. Nah, Anas pun membalasnya, dia lebih baik daripada kamu. Dia ingin menikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menawarkan dirinya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya apa? Itu perbuatan bagus, tidak memalukan. Perbuatan seperti itu kalau memang dia motivasinya adalah baik, motivasinya adalah akhirat, ya, agar dia memiliki suami yang bertanggung jawab, suami yang bisa membimbing dia, suami bisa menjadi imam bagi dia. Nah, ini malah baik, bagus gitu. Seperti juga yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan juga Umar bin Khattab pernah menawarkan putrinya Hafsah kepada Utsman dan Abu Bakar gitu ya. Pernah ya. Jadi Umar bin Khattab ini punya putri namanya Hafsah. Ditawarkan kepada Abu Bakar untuk dinikahi, ternyata tidak diterima. Kemudian kepada Utsman juga tidak diterima. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, pemberian sebelum akad. Nah, ini biasanya adat kita kan, ketika kita melamar perempuan, kita membawa hadiah-hadiah, ya. Bahkan mungkin ada yang membawa mahar dulu, ya. Kita ngasih mahar, padahal belum nikah sudah dikasih ini maharnya ini, ya. Jadi maharnya itu sudah di DP atau sudah dikasihkan semuanya, ya. Boleh nggak? Boleh, silakan mahar diberikan dahulu. Namun kalau ternyata tidak jadi, bagaimana gitu? Kalau ternyata tidak jadi, bagaimana? Apakah mahar itu bisa ditarik lagi, ya, bisa diminta lagi, ya, atau tidak? Kemudian hadiah juga, hadiah-hadiah itu apakah yang sudah diberikan itu bisa ditarik lagi atau tidak? Nah, kalau masalah mahar, ya, mas kawin, kalau sudah diberikan baik seluruhnya atau sebagiannya, maka kalau ternyata tidak jadi dinikahi wanita tersebut, maka boleh ditarik lagi itu. Karena mahar, ya, mahar itu kan untuk pernikahan, maka boleh ditariklah lagi. Ya, bahkan kalau sudah dinikahi kemudian belum digauli wanita tersebut, itu pun boleh ditarik lagi tetapi hanya setengahnya. Nah, kalau ini boleh ditarik lagi seutuhnya. Ya, boleh dikembalikan dalam bentuk barang, mungkin yang diberikan semua motor, maka motor boleh ditarik lagi. Atau boleh nilainya, ya, sesuai dengan kesepakatan atau negosiasinya. Kemudian yang kedua, hadiah. Ya, semua kita ketika biasanya kan kalau melamar seorang wanita itu kan bawa hadiah-hadiah, makanan-makanan, bawa macam-macam gitu ya. Boleh ditarik lagi atau tidak? Di dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin nakahat ala sodakin aw hibain aw idatin qabla ismatin nikah fahuwa laha wa ma kana ba'da ismatin nikah fahuwa liman u'tiyahu. Siapapun perempuan yang dinikahi dengan mas kawin atau mahar, pemberian atau janji-janji sebelum akad nikah, maka itu semua menjadi miliknya. Adapun pemberian setelah akad nikah, maka itu menjadi milik orang yang diberi. Kalau sudah menjadi nikah, sudah diberikan ketika setelah menikah, maka itu sudah menjadi milik perempuan itu. Jadi nggak bisa ditarik lagi gitu. Kenapa? Karena dia sudah diberikan. Kan dalam sebuah hadis juga dijelaskan ketika kita menarik hadiah kita itu kan seperti apa? Menarik air liur kita. Nauzubillahi min dzalik, ya. Sesuatu yang sudah diberikan ya sudah diikhlaskan saja. Jangan kemudian kita minta lagi. Kecuali kalau memang mahar kita tidak jadi menikah dengan wanita tersebut, maka boleh ditariklah lagi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan khidbah, ya, konsep khidbah di dalam Islam. Ya, mungkin ada perbedaan-perbedaan dengan adat-adat tertentu atau perbedaan-perbedaan dengan khidbah di masa sekarang, ya. Kita sebisa mungkin agar tahu konsep secara Islam seperti apa, ya, agar kita tahu sah tidak sahnya dan kita bisa mengenal konsep khidbah secara adat istiadat. Baik, bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan boleh menuliskan di kolom chat atau boleh juga langsung bertanya, menyalakan audionya, sebutkan nama dan asalnya. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan dinyalakan audionya. Ada Pak Ustadz. Ya, silakan dari Ibu. Saya Ibu Rantini di mana? saya di Depok, Pak. Depok. Iya, silakan Bu. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah ini dapat pencerahan terkait khidbah ya. Ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan mahar. Tadi kan kalau misalnya tidak jadi itu boleh dikembalikan dalam bentuk itu ataupun rusak gitu ya.
Nah, misalnya ketika kita sudah menjalani rumah tangga, kemudian pun akhirnya bercerai, itu kan juga tadi katanya mahar boleh diminta kembali gitu ya Pak Ustadz. Iya, Nah, itu hukumnya seberapa, hukumnya maksudnya kewajiban untuk kita yang kan itu berarti yang perempuan berkewajiban untuk mengembalikan dalam bentuk yang apa utuh atau rusak, kemudian dalam bentuk barang atau nilai gitu misalnya gitu ya Pak Ustadz ya. iya. Kalau misalnya apa tuh seberapa besar kewajiban kita untuk mengembalikan gitu hukumnya itu apa memang benar-benar harus gitu ya berat yang memang harus ataukah gimana ya Pak Ustadz mengingatkan kita misalnya kita sebagai keluarga nggak tahu nih kalau misalnya kejadiannya akhirnya bercerai gitu tapi itu mahar udah dipakai udah habis lah misalnya gitu tuh. Nah itu apakah tetap harus dikembalikan atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, kalau hadiah itu boleh ditarik lagi kalau dia tidak jadi menikah. Mahar juga sama, boleh ditarik lagi kalau belum menikah. Nah, kalau ternyata barang yang diberikan baik itu mahar ataupun hadiah sudah rusak atau sudah hilang atau sudah habis, kalau ternyata dari pihak laki-lakinya menuntut, maka harus diberikan. Ya, kalau dari pihak laki-lakinya menuntut, ya pokoknya harus diberikan. Maka ya kita harus berusaha untuk memberikan karena ini hak dari pengantin laki-laki gitu. Ini kalau tidak jadi menikah, ya. Tapi kalau jadi menikah, maka hadiah sudah menjadi milik wanita. Sudah menjadi milik wanita, tidak ada hak bagi laki-laki untuk memintanya. Dan bagaimana untuk mahar? Kalau untuk mahar, kalau sudah dinikah dan sudah, mohon maaf, sudah disetubuhi, maka mahar sudah menjadi milik wanita. Tapi kalau belum, maka eh, si laki-laki ini kalau sudah menyebutkan maharnya apa, maka dia boleh meminta setengahnya, ya, meminta setengahnya. Semua dia bilang maharnya 1 juta gitu ketika nikah. Maka kalau dia mencerai istrinya sebelum mensetubuhi istrinya ini, jadi baru nikah, baru berapa jam udah dicerai lagi, maka laki-laki tadi berhak untuk menarik setengah dari maharnya, gitu, setengah dari maharnya, gitu. Tapi kalau belum disebutkan, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan maharnya, gitu. Ya, semua kan ada orang nikah tapi nggak disebutkan maharnya. Maharnya nanti aja lah kalau sudah seminggu atau sudah punya anak gitu. Ya, itu. Maka kalau tidak kan sah-sah aja. Kalau kita menikah tidak menyebutkan mahar kan sah-sah aja. Itu. Ya. Ya, kira-kira begitu Ibu siapa tadi? Ranti. Baik, Pak. Ibu Ranti. Baik, Pak. Jelas ya? Ya. Jazakallah khair. Sama-sama. Dari Ibu Nina di Depok, Afan Ustaz tanya, adakah kriteria tentang mahar? Apakah harus yang bisa dipertanggungjawabkan? Contoh seperti mahar alat sholat harus dipakai, kalau tidak dipakai berdosa. Oh, mahar itu tidak ada batas minimal dan batas maksimal. Mahar itu yang penting adalah berupa harta, ya, berupa harta, baik uang ataupun benda gitu yang bernilai, pokoknya yang bernilai. Ya, jangan sesuatu yang tidak bernilai, harus bernilai. Ya, bahkan ada pendapat yang mengatakan boleh mahar itu berupa mengajarkan Al-Qur'an, ya. Mengajarkan Al-Qur'an. Sumama istri kita tidak bisa baca Quran. Nah, maharnya adalah saya akan mengajarkan istri saya yang membaca Al-Qur'an. Itu kan sama saja menyewa, seperti menyewa suami kita untuk mengajarkan istri kita itu baca Al-Qur'an. Itu juga boleh gitu. Nah, jadi intinya mahar itu sesuatu yang bernilai, yang bisa dinilaikan, ya, bisa dinilaikan. Besarannya berapa? Tidak ada besaran minimal ataupun maksimal. Kalau semua maharnya 1 miliar ya silakan. Kalau
kalau mampu gitu. Ya, dan tidak harus berupa alat sholat atau apa namanya itu seperangkat alat sholat, harus sesuatu ya. Apakah harus dipakai? Tidak, tidak harus dipakai. Seperti pemberian lah, kita dikasih orang baju, itu kan boleh kita pakai, boleh juga tidak kita pakai ya. Cuma untuk membahagiakan yang beri kan kita pakai gitu ya, agar yang beri itu senang ya, agar yang memberi itu nggak kapok ya, kita pakai lah gitu, nggak apa-apa. Tapi tidak ada kewajiban untuk memakai mahar tersebut begitu. Ya, kira-kira begitu Ibu Nina. Jelas atau belum jelas? Jelas Ustadz. Ya, Jazakallah. alhamdulillah. Silakan yang lain. Ya. Silakan Ibu Siti Juleha. Terima kasih informasinya. Kemudian saya ingin tanyakan, ada seorang yang pernah tentang Islam, Ustaz. Dia sudah berkenalan dengan seorang perjaka. Mereka sudah, bukan si laki-laki katanya sudah berniat untuk tukar cincin begitu ya. Tapi dia belum pernah mengutarakan kepada si orang tua wanita. Belum pernah diutarakan kepada si wanita. Nah, tiba-tiba anak itu berteman lagi dengan seseorang yang baru kenalnya dan dianggap cocok gitu ya. Langsung si orang yang baru ini menghadap ke orang tuanya melamar gitu. Nah, si anak ini juga karena merasa udah cocok, sedangkan yang satu ini tidak pernah ada kabar walaupun sudah niat untuk tukar cincin begitu. Nah, ingin saya tanyakan, si anak perempuan ini berdosa tidak menerima lamaran yang sudah langsung kepada orang tua? Oh, jadi yang perempuan itu tadi ya, yang ada lamaran keduanya. Ya. Yang pertama udah diterima belum? Belum pernah mengutarakan ke orang tua. Tapi dia udah bilang terima. Tapi sudah, ya karena mereka sudah lama berteman gitu ya, bergaul, dianggapnya cocok gitu. Tapi secara lisan, berhadapan langsung belum pernah. Berarti baru anaknya doang ya? Ya. Belum keluarga. Ya itu juga. Tapi saling kenal sih iya gitu. Ya itu sama. Itu juga termasuk ya apa namanya pengingkaran janji ya. Karena khitbah itu kan pengingkaran janji. Ya. Walaupun tidak diucapkan ya. Oh, harus diucapkan. Jadi harus ada ucapan jelas. Kalau yang pertama belum diucapkan. Nah, itu tukar cincin apa maksudnya? Baru niat. Niatnya apa? Niat tukar cincin untuk melamar mungkin. Ya kan, kalau adatnya tukar cincin itu maksudnya apa? Nggak tahu juga. Saya juga nggak tahu tukar cincin itu di Indonesia maksudnya apa ya? Mungkin maksudnya mau melamar gitu ya. Kalian dengan dibawain cincin mungkin. Iya, kalau ya tukar cincin gitu kan karena bisa belum pernah mengucapkan kata-kata atau titip atau apa kepada orang tua perempuan. Tukar cincin itu kalau saya artikan itu sebuah janji dari kedua belah pihak untuk menikah gitu. Nah, ketika salah satu dari keduanya itu tiba-tiba mengingkari janji dan mengingkarinya itu bukan dengan alasan yang syar'i, ya itu bisa berdosa. Gitu. Nanti masuk dalam ciri-ciri orang munafik. Ya. Ayatul munafiki salas idza haddasa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Kalau berbicara berbohong, kalau berjanji mengingkari. Kalau ternyata dia sudah tukar cincin, kan nggak mungkin orang tukar cincin nggak ada maksud apa-apa kan? Saat belum cincin, baru si laki-laki baru mau membuatkan cincin untuk si wanita gitu. Baru minta ukurannya gimana gitu. Jadi bukan tukar cincin, belum dilakukan apa-apa. Oh, belum tukar cincin, terus? Nggak tahu niatnya apa, apakah
dia mau tukar cincin atau Oh, untuk jadi belum gimana. berjanji untuk Belum. Tapi udah senang-senang gitu. Hanya Udah senang-senang aja. udah saling senang gitu. Ya. Cuman si Belum laki-laki ini mengungkapkan. belum mengungkapkan, belum datang kepada orang tua Oh, ya perempuan. berarti itu belum ada janji. Belum ya. Kalau belum ada janji ya kita seumpama mau menikah dengan siapa ya bebas. Ya, seumpama kita mau nikah dengan yang kedua tadi ya silakan, kan belum ada ikatan dengan siapa-siapa. Kecuali kalau tadi sudah ada janji, sudah tukar cincin. Suka cincin kan pasti ada maka nggak mungkin saya datang ke perempuan saya tukar cincin ya gitu kemudian nggak ada maksud apa-apa kan jadi pertanyaan besar. Tapi kalau belum ada tukar cincin, belum ada janji ya, apalagi belum ada lamaran gitu ya, maka itu tidak apa-apa seorang wanita itu mau memilih siapapun boleh gitu ya, karena kan wanita itu kan memilih, kalau laki-laki itu kan nunggu diterima atau enggak gitu ya. Wanita tinggal milih mau sama siapa, bebas gitu. Iya begitu. Nah kalau dia mau dengan yang kedua mungkin karena pertimbangannya lebih baik gitu ya. Apakah yang kedua lebih beragama atau lebih ya lebih inilah bertanggung jawab, ya monggo silakan gitu. Ya sempat ini sih didengar oleh keluarga si laki-laki, sempat didengar bahwa ada yang meminang gitu ya. Kemudian si kata keluarga yang laki-laki yang baru ini, ya tanyakan saja katanya kepada anaknya, katanya itu kalau memang mau katanya sama anak kamu gitu, anak bapak ya silakan gitu kan. Dan juga katanya belum pernah ada ucapan apa-apa, belum pernah melamar atau ke apa gitu. Iya. Orang itu ini mundur sih gitu. Iya. Jadi itu nggak apa-apa ya kan? Iya, kalau belum ada apa-apa, belum ada janji, belum ada apa-apa, boleh silakan. Makanya kan nggak berdosa gitu ya. Iya, makanya kan yang apa namanya yang di dalam di dalam Islam itu kan ya jangan untuk menikahi perempuan itu ada orang yang udah pacaran bertahun-tahun dikalahkan dengan seorang laki-laki yang berani datang kepada walinya kemudian meminangnya. Nah itu jangan sampai kita menghabiskan waktu yang lama-lama untuk berpacaran ternyata tidak jadi begitu. Lesti kemarin ya. Iya. Artinya kalau baru berpacaran ya, itu dari pihak manapun itu berhak untuk membatalkan. Silakan. Apalagi berpacaran itu kan haram, tidak boleh. Maka silakan ya untuk membatalkan. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Heni. Ya, saya Heni dari Sleman. Saya mau bertanya Ustaz, apabila ada seorang perempuan mengenal laki-laki secara online, tetapi mereka sudah saling bertukar foto, jadi mereka hanya mengenal wajahnya saja. Kemudian laki-laki ini berniat serius ingin meminangnya dengan membuktikan keseriusannya, dia memberikan sebuah hadiah. Apabila nanti jika mereka tidak jadi, apakah perempuan itu wajib mengembalikan hadiah tersebut, Ustaz? Itu pertanyaan dari saya, Ustaz. Ya, kalau tidak jadi menikah, hadiah itu boleh diminta oleh suaminya, diminta oleh laki-laki tadi, ya, itu boleh. Kalau dia menuntut harus dikembalikan, ya. Tapi kalau laki-laki itu mengikhlaskan, maka boleh bagi wanita tadi untuk mengambilnya, gitu. Ini, jadi kalau nggak jadi nikah, seperti di dalam hadis ini, siapapun perempuan yang dinikahi dengan mas kawin, pemberian atau janji-janji sebelum akad nikah, maka itu semua menjadi miliknya. Adapun pemberian setelah akad nikah, maka ia menjadi orang yang diberi. Ya, menjadi orang yang diberi.
Adapun pemberian setelah akad nikah, maka itu menjadi milik orang yang diberi. Ayu imrotin nakahat ala sholat. Menjadi ini ya milik perempuan itu. Menjadi milik perempuan itu, maaf Ibu. Kalau hadiah beda dengan mahar ya. Kalau hadiah menjadi milik wanita tadi. Kalau mahar itu yang beda. Kalau mahar kalau nggak jadi dinikahi maka menjadi milik siapa? Milik suaminya itu. Kalau memang menuntut gitu. Tapi kalau hadiah sama seperti hukum di dalam hadis lain kan dijelaskan orang yang menarik hadiahnya itu seperti menarik air ludahnya sendiri. Ya, artinya haram bagi seseorang yang sudah memberikan hadiah kemudian menarik hadiahnya. Tapi kalau mahar beda. Kalau mahar itu kan berkaitan dengan pernikahan. Jadi kalau mahar boleh ditarik lagi. Semua ada orang yang nikah maharnya didahulukan, di DP dulu gitu. Nggak jadi, ya silakan ditarik lagi. Tapi kalau hadiah itu kan pemberian yang cuma-cuma karena dasar apa? Saling mencintai. Gitu. Tapi kalau mahar itu pemberian karena pernikahan. Jadi beda tujuannya. Gitu. Ya. Baik Ustaz, Ya, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Ada lagi silakan. Silakan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Diberikan petunjuk ya agar anak-anak kita atau kita sendiri mendapatkan pasangan-pasangan yang baik, pasangan-pasangan yang soleh, solehah dan bisa bersama-sama di surga sebagaimana kita bersama-sama di dunia. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.